wash segitu. Nah, gue tuh ngambil biasanya yang ini nih, $45. Mahal banget emang. Indonesia kan kita nyuci mobil harga sekian udah termasuk semua kan gokil. Jadi misalnya bannya nggak dipakein semir ban. Ketemu lagi sama gue, Alplan, jalan-jalan. Cuman kali ini gue nggak lagi jalan-jalan. Di sini gue lagi nyuci mobil. Gitu loh. Mobil dekil banget dan perlu dibersihin. Biasanya sih gue selalu nyuci mobil sendirian gitu loh, nyuci mobil di rumah gitu lah kan. Cuman karena berhubung lagi males dan pengen agak santai dikit, jadi gue bawa ke car wash gitu loh. Oh ya, gue cuma mau menyapa kalian. Semoga kalian semua yang ngelihat video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat kalian yang terkena dampak virus gak jelas ini dan dengan adanya varian yang baru Delta, mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesabaran dan juga ketabahan. Di sini gue cuman pengen menghibur kalian. Mungkin sebagian dari kalian yang gak bisa ngapa-ngapain dengan adanya lockdown atau kehilangan pekerjaan, jangan kecewa gitu loh. Jangan pernah menyerah dan selalu tetap punya positive thinking gitu loh. Karena semua ini pasti ada akhirnya gitu loh. Oke guys, ikutin gue terus. Pengen lihat berapa sih nyuci mobil di Australia, khususnya di Sydney, dan diapain aja sih mobilnya. Nanti kita lihat. Oke, I'll see you guys soon. Ciao ciao. Tuh kan mobil gue lagi dicuci tuh sama si mas-mas ya. Jadi di sini ya. How are you bro? Mereka rata-rata yang kerja imigran ya, imigran dari entah itu dari Nepal atau Bangladesh atau India kalau biasanya. Jadi yang ngerjain keroyokan gitu. Ya karena di sini kan mereka nih yang kerja dibayarnya per jam, jadi satu mobil terus cepat. Gitu. Peng. Gitu. Ya kan? Oh ya, ini car wash biasanya rame banget, cuman ya gitu deh karena kondisi lockdown ya kan jadinya ya seperti ini. Jadi di sini nyuci mobil di Australia harganya mampus, bikin kantong kering. Ya kan, lihat yang express wash itu harganya segitu dan yang deluxe wash segitu. Nah gue tuh ngambil biasanya yang ini nih, $45. Mahal banget emang. Berarti hampir berapa tuh? 450.000. Gokil. Amit. Dan lucunya kalau di sini mobilnya tuh nggak ada car wash yang dinaikin ke atas. Jadi car washnya ya nggak ada tuh dicuci di bawahnya, diangkat pakai mesin, nggak ada. Gitu loh. Oke guys, gue sambil ngopi, ya kan, nungguin mobil gue bentar lagi selesai. Oke, I'll see you guys soon. Ciao ciao. Namanya Car Wash VA gitu loh. Di sini mereka punya food truck begitu tuh. Gue juga punya food truck gitu, namanya Fat Belly Burger. Jadi di sini tuh jadi di sini tuh kalau car wash misalnya lo pengen dielap mobilnya, dashboardnya, nambah lagi duitnya gitu loh. Lo pengen diiniin, nambah lagi. Misalnya
nggak dilap trimnya, nggak dilap kacanya, harganya berkurang. Ininya nggak dilap, berkurang gitu loh. Jadi di Australia itu begitu. Gila emang. Gokil. Kalau di Indonesia kan kita nyuci mobil harga sekian udah termasuk semua kan gitu loh. Ya kecuali kayak misalnya dipoles, di apa namanya? Di apa sih itu namanya? Kasih wax atau apa segala macem gitu loh. Ini tuh pasti beda-beda kan ya harganya. Kalau di sini ngelap kaca aja nambah duitnya, kan gokil. Jadi misalnya bannya nggak dipakein semir ban, lebih murah. Dipakein ban nambah lagi. Gokil emang. Mampus kalau di sini sih. Cuman ya begitulah, karena di sini kan apa namanya, karena labor di Australia itu kan sangat mahal gitu loh. Jadi makanya ya car wash ini mereka ngecasnya seperti itu. Karena kalau bisa dibilang mereka ini yang kerja di car wash gajinya ya cukup lumayan ya gitu loh, digaji per jam gitu loh. Ya kan contohnya kalau misalnya per jamnya $20 berarti 200.000 atau $25 atau 250.000 gitu. Ya dari situlah mereka ngambil keuntungannya karena mesti bayar pegawai-pegawai ini gitu loh. Bayangin mereka kan kerja bisa ada yang 12 jam sehari gitu loh, dan mereka biasanya kerja ada yang 7 hari, ada yang 6 hari, ada yang 5 hari gitu loh, dan gajiannya mereka di sini itu seminggu sekali begitu. Toh kalau bisa kalian lihat ya kan, ini pegawainya ada banyak banget, mungkin ada beberapa ya, mungkin bisa dibilang sih ada 8 orang atau 9 orang lebih lah. Nah kebayang nggak tuh ya kan berapa sih yang punya car wash ini mesti ngegaji orang gitu loh. Nih yang punya car washnya dia nih, bapak ini dia orang Lebanon tuh bisa dibilang ya inilah Middle East gitu loh, Middle East. Jadi ada turunan Arab gitu loh, kayak gue. Oke guys, habis dari sini gue mau jemput anak-anak, jemput bini gue, terus kita mungkin mau jalan sebentar, lihat-lihat ini aja lah, sightseeing. Sebenarnya jadi di sini kita lockdown, tapi kita tetap bisa keluar, cuman bedanya ya nggak ada yang buka gitu loh, paling kita cuman kepak aja gitu loh guys. Alright, I'll see you guys soon. Ciao ciao. Hey guys, nih jadi this lady is the owner of the car wash. Okay, how long you guys been operating here? Over 8 8 years. years. Oh my god, what do you think about this lockdown? Is it affecting your business? Obviously. Well, That's all business. yeah, I think so. Oke, jadi gue udah kelar, gue bayar, nanti habis itu gue jalan ketemu bini gue. Oke, guys, jadi tadinya gue mau ngajak anak-anak jalan-jalan, cuman ternyata si Alicia badannya agak kurang enak gitu loh, jadi terpaksa kita nggak kemana-mana. Cuman gue tetap jalan-jalan, tapi pakai skuter gue. Mau lihat kemana? Ikutin terus ya. I'll see you guys soon. Oke, jadi gue mau jalan-jalan di sekitaran rumah gue. Lokasinya lumayan unik. Ini disebut apa ya? Namanya ring walk, gitu loh. Kenapa disebut ring walk? Karena bentuknya kayak cincin, gitu loh. Jadi kayak cincin, dan di sini orang-orang bisa berjalan. Nah, nama daerahnya khususnya tepatnya di Sydney Olympic Park, gitu loh. Nah, ini skuter gue deh. Nah, lihat keren kan? Jadi kalau bisa dibilang ini ring walk ini kita bisa buat jogging atau naik sepeda atau lari atau pakai skateboard atau pakai inline gitu loh. Tuh. Makanya disebutnya ring walk. Jadi bentuknya dia muter gitu. Dan di bawah ini itu apa namanya, air ya gitu loh.
Ya, say. Jadi ring walk ini khususnya ada di daerah Sydney Olympic. Lihat di bawah itu banyak burung-burung. Tuh kan. Jadi di daerah Sydney Olympic Park ini banyak aktivitas yang bisa kita lakuin sama keluarga dan juga buat yang senang olahraga atau senang jogging. Banyak banget aktivitasnya. Di sini terdapat dari 365 aktivitas outdoor yang bisa kalian lakuin di daerah Sydney Olympic Park ini. Gitu loh, keren banget kan? Tuh, ini kalau pakai drone sebenarnya asik banget. Jadi kelihatan dari atas. Gitu. Dan gue nanti mau coba muter pakai skuter gue. Oke. Wow, hati-hati handphonenya jatuh. Oke, ikutin gue terus ya. I'll see you guys soon. Oh ya, buat lo semua yang nanya, mungkin yang pengen tahu ini skuter apa. Jadi skuter ini mereknya Segway, tipenya Segway 9 boot. Ini dia nih, 9 boot E45 Gen 2. Gitu loh. Kecepatannya ini sekitar 35 km per jam, dan jarak tempuhnya itu hampir 50 sampai 60 k. Jadi bisa jauh banget gitu loh. Nah, untuk ini aksesoris, jadi gue bisa nyimpen minuman, dan baterainya adanya di sini. Jadi baterainya itu kita cas 7 jam gitu loh, dan ini bisa untuk 3 hari, not bad gitu loh. Oke, jadi sekarang gue ada di sisi sebaliknya. Tadi kan gue ada di daerah sana tuh. Kalau kalian bisa lihat, nah itu tuh jembatan itu. Jadi gue di arah sebaliknya, gitu loh. Jadi di sini itu Sydney Olympic Park dibangun pada tahun 2000, ya kan? Nah, kenapa disebut Sydney Olympic Park? Itu dikarenakan pada tahun 2000 Sydney menjadi tuan rumah Olimpiade 2000 gitu loh. Makanya disebut nama daerahnya Sydney Olympic Park gitu loh. Jadi pada tahun 2000 itu Sydney Olympic Park bukan daerah pemukiman, jadi tempat fasilitas olahraga. Kalau di Jakarta mungkin Gelora Bung Karno gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, cuman semakin kesini jadi banyak daerah tanah-tanah kosong, dibangunlah apartemen, rumah, apa segala macam. Jadilah tempat pemukiman, dan jadilah nama daerahnya disebut Sydney Olympic Park gitu loh. Nah, di daerah sini juga ada tempat lookout lagi, tapi dengan arah yang berbeda. Tuh, kalau kalian lihat
Jadi tempat ini tuh sangat dilindungi sama pemerintah ya, karena untuk habitat satwa-satwa yang ada di daerah Sydney Olympic Park ini. Dan jangan kalian salah, satwa-satwa yang ada di sini itu terregistrasi gitu loh. Jadi dilindungi dan mereka juga selalu diberikan pengecekan sama pemerintah gitu. Sorry kalau tangan gue barusan kelihatan. Dan ini bisa dibilang juga salah satu tourist attraction ya buat orang-orang yang datang dari luar Australia. Biasanya mereka kalau yang suka jogging apa segala macem, hiking dan segala macem, itu suka ke daerah-daerah sini karena ya bisa dibilang aktivitasnya itu, bayangin 365 aktivitas outdoor yang bisa dilakukan di daerah sini gitu. Oke, habis ini gue mau lanjut skuteran lagi. I'll see you guys soon. Ciao, ciao. Oke, sekarang gue ada di salah satu tempat gladiator. Bukan sih, ini kayak tempat dibilang stadion bukan, cuman salah satu fasilitas yang ada di Sydney Olympic Park gitu loh. Jadi mungkin ini biasanya kalau waktu Easter Show, jadi Easter Show itu setiap kalau di Indonesia hari raya Paskah ya, khususnya untuk orang-orang yang menganut agama Kristiani. Pada hari Paskah di sini biasanya ada kayak show gitu. Jadi seluruh Sydney Olympic Park dijadikan tempat bermain gitu loh. Jadi kayak Dufan gitulah. Gitu loh. Nah, di sini khususnya selalu jadi tempat perlombaan memotong kayu gitu loh, memotong kayu. Mungkin ini bisa dibilang kalau nggak salah ya, memotong kayu tuh kayu-kayu yang besar-besar yang dipotongnya harus cepet gitu loh. Kalau nggak salah ini pertandingan ini, olahraga ini lebih terkenal di Skotlandia ya, kalau nggak salah ya, itu juga gitu loh. Oke, gue sekarang mau jalan lagi, ikutin gue terus. I'll see you guys soon. Ciao, ciao.